pasangan Amin menang, FPI akan dibangkitkan lagi. Itu yang sedang diperbincangkan sekarang oleh para pengamat politik. Karena katanya tidak ada politik itu yang gratis. Pasti ada take and give. Aduh. Pak Imin, bagaimana Pak Imin? Monggo, silahkan. Pertimbangkan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin bukan hanya FPI, tetapi juga HTI yang ikut kembali akan bangkit. Bayangkan, narasi-narasi di jalanan, di mimbar-mimbar akan kembali dipenuhi dengan Togut Pancasila, Togut NKRI, mari kembali tegakkan khilafah Islamiyah. Masuk ke stasiun televisi. Bayangkan itu kembali terjadi seperti zaman SBY dulu. Oleh Presiden Jokowi, dihabisi mereka semua karena mengganggu ideologi Pancasila. Nah, kalau Amin menang sekarang, mereka kembali akan dihidupkan kembali. Dan narasi-narasi itu mungkin kembali akan memenuhi ruang publik. Mencuci otak kita sebagai masyarakat Indonesia. Maukah itu terjadi? Silahkan jawab. Oke, coba kita baca beritanya nih. Pasangan Amin menang Pilpres 2024, FPI hidup lagi, tanda tanya. Pengamat politik tak ada yang gratis. Ya artinya bakal hidup lagi. Menurut pengamatannya. Rasional, masa iya mereka akan memberikan suara secara cuma-cuma. Kalau tidak ada kontrak politik di belakangnya. Mungkin itu sekarang tidak dihembuskan. Karena takut impact-nya. Bagaimana kemudian masyarakat ini sudah tercipta kesadaran yang cukup menyeluruh bahwa kita akan menghabisi siapapun aja yang ingin mengganggu ideologi kita tercinta, Pancasila. Apalagi kita tahu sama-sama beberapa bulan yang lalu pernah siapa itu? Alfian Tanjung. Dia mengatakan, kalau Anies menang, kalau Anies mau didukung oleh kelompok-kelompok kita, maka dia harus kembali hidupkan HTI, dia harus kembali hidupkan FPI, dan saya akan membangkitkan, mengaktifkan jaringan-jaringan bawah tanah yang selama ini tidak aktif. Menjadi pertanyaan besar di kepala kita. Jaringan apa yang akan diaktifkan oleh Alfian Tanjung di bawah tanah itu? Tahu kan siapa Alfian Tanjung? Hah? Oke, lanjut dulu nih. Dari sekian banyak yang mendukung pasangan Amin, yang paling mencolok adalah dukungan Ijtima Ulama. Pasangan Amin pun telah menekan fakta integritas Ijtima Ulama. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga ada take and give di balik dukungan Ijtima Ulama kepada Amin alias tidak gratis. Dimungkinkan di balik dukungan ini nantinya ormas-ormas yang dulunya dibekukan, seperti Front Pembela Islam, bisa dipulihkan kembali jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau Anies menang, sangat mungkin ormas yang dibekukan dipulihkan kembali, kata Adi. Meski demikian, Adi menegaskan dukungan Ijtima Ulama penting bagi Amin. Ya, penting lah. Dukungan Ijtima Ulama mereka itu penting. Kenapa? Ya karena Caimin sendiri yang diharapkan oleh kubu Anies dan Surya Paloh pada saat itu mengambil Caimin untuk mengeruk suara dari Nahdliyin.
Tetapi saya bisa pastikan Caimin tidak pede membawa gerbong NU. Tidak pede dia. Tidak pede Caimin membawa gerbong NU. Akhirnya masih sowan ke Petamburan, masih datang ke Petamburan, masih minta suaka dukungan ke Petamburan. Ada itu. Kalau Caimin pede, maka saya yakin gak bakalan ada datang ke Petamburan, minta dukungan, minta rekomendasi ulama-ulama mereka itu. Saya yakin itu. Kenapa datang? Ya karena tidak pede. Dia bakal membawa gerbong Nahdliyin. Apalagi beberapa kesempatan Gus Yakut sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, di berbagai kesempatan sering menyentil Caimin. Ya. Semakin aja tidak pede, Caimin akan membawa gerbong Nahdlatul Ulama. Ya akhirnya mereka tetap ngemis dukungan ke Petamburan. Kan itu poinnya. Kan itu poinnya. Adalah orang NU yang mendukung ada. Ya hanya yang struktural PKB. Yang struktural PKB. Yang non struktural PKB, saya yakin. Kalaupun ada sedikit. Kemudian dalam pilpres langsung, sekecil apapun dukungan politik pasti penting. Apalagi dukungan Ijtima Ulama pasti sangat signifikan, kata Adi. Ya, signifikan untuk membawa gerbong pendukung Petamburan. Kelompoknya ada FPI, PA212, kemudian HTI, ya itulah. kayak gitu tuh. Apapun judulnya, Ijtima Ulama merupakan komunikasi politik yang punya jejaring agak solid, meski tak sekuat 2017 dan 2019 lalu. Dalam politik, satu suara tetaplah penting. Bayangkan, tidak sesolid 2019 kata pengamat politik Adi Prayitno. Dan 2017. Pas 2019 aja, Prabowo didukung habis-habisan oleh mereka, kalah. Apalagi sekarang tidak solid. Masih pecah kan? Gerakan PA212 itu masih pecah. Ada yang ke Prabowo, suaranya ada yang ke Anies Baswedan sekarang. Itu. Menurut Adi, Ijtima Ulama mampu memberikan tambahan suara dari kelompok Islam. Terlebih kata Adi, Anies memang dekat dengan kelompok Islam yang terdiri dalam gerakan 212. Dan sejak lama Anies memang dekat dengan kelompok Ijtima Ulama, ujarnya. Pada level ijtima tertentu, harapan terbesar mereka Anies bisa menang Pilpres dan memperjuangkan aspirasi Islam ibunya. Bukan aspirasi Islam yang lebih tepat menurut saya. Aspirasi PA212, aspirasi FPI, aspirasi HTI mungkin, dan yang lainnya. Itu yang lebih tepat. Karena kalau ngeklaim sebagai seolah-olah Islam itu hanya diwakili oleh mereka, itu nggak fair juga. Nggak fair. Jadi jangan ikut narasi mereka. Ketika mereka ngeklaim di mereka ada imam besar umat Islam, kita jangan ikut-ikutan mengatakan bahwa itu imam besar umat Islam. Kita harus mengatakan bahwa itu adalah imam besar FPI, imam besar HTI, imam besar PA212. Itu. Jangan ikut-ikutan narasi mereka. Kalau di mereka ada jenderal umat Islam, klaimannya kayak gitu, kita harus bantah habis-habisan. Karena nggak fair itu namanya. Siapa yang menobatkan dia sebagai jenderal umat Islam? Berapa persen dari umat Islam yang telah menobatkan dia sebagai jenderal umat Islam? Jangan di dunia lah, di Indonesia aja berapa persen? Bisa kehitung kok kelompok mereka. Jadi jangan ikut narasi mereka. Ikut mengatakan ini imam besar umat Islam, ini jenderal umat Islam, enggak. Jenderal besar, jenderal umat FPI, jenderal umat PA212, jenderal kelompok Petamburan itu.
Jangan ikut narasi mereka menurut saya. Pengamat politik juga salah, keliru kalau mengatakan jenderal, imam besar umat Islam, membawa gerbong Islam, memperjuangkan aspirasi Islam. Jangan ikut narasi mereka. Karena mereka akan senang ketika seperti itu kan. Karena kan kelemannya selama ini seolah-olah mereka itu perwakilan. Hanya satu-satunya golongan yang mewakili umat Islam. Ini kan nggak bisa, nggak fair namanya. Oh, di sana ada NU kok. Yang umatnya jauh lebih besar dari mereka, tapi tidak mengklaim seolah-olah bahwa NU lah yang mewakili umat Islam kan. Karena per. Jangan klaim-klaiman. Itu loh, kembali lagi ke laptop. FPI kembali berpotensi diaktifkan lagi bila Amin menang. Dan konco-konconya HTI mungkin juga sama. Pertanyaannya, mau? Kalau mau ya nggak apa-apa. Cuma saya sih jengkel banget bila kemudian di jalanan kembali dipenuhi dengan narasi-narasi tegakkan khilafah, ganti Pancasila, Pancasila adalah togut, produk kafir dan lain sebagainya. Di televisi juga kemudian rusak kita sebagai sebuah bangsa bila ada rakyatnya yang mengolok-olok ideologi negaranya. Tidak akan maju-maju. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.